Perkenalkan, saya Putri Huryati. Pada tugas besar DAL ini, saya mengangkat topik graph coloring, compare Wells Powell, Grady versus backtracking exact. Pewarnaan graf atau graph coloring digunakan pada berbagai permasalahan di dunia nyata, contohnya di penjadwalan, alokasi sumber daya, jaringan komunikasi, dan optimasi. Pewarnaan graf bertujuan memberi warna pada simpul sehingga tidak ada dua simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Target utamanya adalah mendapatkan jumlah warna minimum atau chromatic number. Nah, permasalahannya adalah dalam pewarnaan graf terdapat dua kebutuhan yang saling bertentangan, yaitu optimalitas solusi yang mana menghasilkan jumlah warna seminimal mungkin dan efisiensi waktu, yaitu menyelesaikan proses perwarnaan dengan cepat. Namun tantangannya adalah algoritma heuristik itu cepat tetapi belum tentu optimal. Sedangkan algoritma eksak itu optimal tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, muncullah pertanyaan, algoritma mana yang lebih baik digunakan berdasarkan kebutuhan optimalitas dan efisiensi. Lalu diusulkanlah solusi untuk melakukan perbandingan dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan heuristik menggunakan algoritma Wells Powell dan pendekatan eksak menggunakan algoritma backtracking. Dengan membandingkan kedua algoritma ini, kita dapat mengetahui trade-off antara kecepatan komputasi dan kualitas solusi yang dihasilkan. Pertama kita bahas dulu Wells Powell. Algoritma ini memiliki karakteristik heuristik berbasis Grady. Kemudian dalam prosesnya itu akan mengurutkan vertex berdasarkan derajat tertinggi. Untuk kelebihannya itu cepat, sederhana, dan algoritma ini cocok untuk graf yang besar. Untuk langkah kerjanya, pertama urutkan terlebih dahulu vertex berdasarkan degree. Data diurutkan secara descending berdasarkan nilai degrees pada tiap-tiap vertex. Kemudian warnai vertex dengan degree tertinggi. Lalu beri warna pada vertex yang sama, beri warna sama pada vertex yang tidak bertetangga. Lalu ulangilah hal ini sampai semua vertex terwarnai. Nah, namun di algoritma backtracking ini adalah algoritma eksak. Kemudian prosesnya itu akan menelusuri semua kemungkinan pewarnaan. Untuk kelebihannya ini, algoritma ini menjamin solusi yang optimal, namun kompleksitasnya tinggi. Untuk proses cara kerja backtracking, yang pertama warnai terlebih dahulu vertex. Vertex pertama yang akan diproses, lalu cek konflik warna. Setelah warna diberikan, algoritma memeriksa apakah terdapat tetangga yang memiliki warna yang sama. Jika konflik, maka ganti warna. Namun jika tidak ada solusi, maka algoritma akan melakukan backtracking, yaitu mencoba kombinasi warna yang berbeda di tiap-tiap vertex. Lalu ulangilah proses ini hingga solusi ditemukan. Nah, untuk membantu proses backtracking, perlu dilakukan optimasi menggunakan pendekatan branch dan bound. Itu adalah menghentikan pencarian yang tidak mungkin untuk menghasilkan solusi yang lebih baik, kemudian melakukan degree ordering, yang mana vertex berderajat tinggi diproses terlebih dahulu untuk mempercepat proses pruning. Untuk datasheet, kita menggunakan datasheet berupa graf yang tidak berarah atau undirected graph. Untuk data pengujian itu menggunakan 5 datasheet mulai dari small, medium, large, x-large, dan double x-large dengan jumlah vertex dan edge yang berbeda-beda mulai dari yang kecil hingga besar. Untuk hasil eksperimennya kita mendapati bahwa datasheet small itu menghasilkan di algoritma WP menghasilkan 4 warna dan di algoritma backtracking menghasilkan 3 warna dengan masing-masing runtime 0,004 milisecond. Kemudian di dataset medium masing-masing warna yang digunakan adalah 4 dengan runtime 0,05
dan 0,09. Di datasheet large, warna yang dihasilkan itu 8:7 dengan runtime 0,008 dan 0,024. Di datasheet XLAR, warna yang dihasilkan 8:7 juga dengan runtime 0,015 dan 0,643. Kemudian di datasheet double XLAR, warna yang dihasilkan itu 10:8 dengan runtime 0,033 dan 72118. Nah, ini adalah bentuk visualisasi dari hasil eksperimen. Jadi kita dapat mengetahui bahwa backtracking ini lebih unggul dalam hal efisiensi warna. Pada graf large, backtracking mampu mengoptimalkan pewarnaan hanya dengan 8 warna, sedangkan Wells Powell membutuhkan 10 warna. Nah, pada graf yang berukuran kecil hingga sedang, kecepatan kedua algoritma hampir sama. Namun pada graf besar atau XXLAR, Wells Powell jauh lebih unggul dan stabil di 0,033 milisecond. Sedangkan di backtracking itu melonjak drastis hingga 72,118 milisecond. Jadi Wells Powell ini terbukti jauh lebih cepat untuk skala yang besar. Analisis problem versus solusi. Jadi optimalitas itu backtracking lebih baik, menghasilkan warna yang minimum dan menemukan solusi yang paling optimal. Namun di bagian efisiensi, Wells Powell lebih baik karena runtime-nya lebih cepat dan skalabilitasnya juga lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah jika prioritasnya lebih ke solusi, gunakanlah backtracking karena backtracking ini solusinya optimal dan jumlah warna yang dihasilkan pun minimum. Namun jika prioritasnya adalah kecepatan, gunakanlah Wells Powell untuk runtime yang lebih cepat dan ini cocok untuk graf yang besar. Jadi kesimpulan utamanya adalah tidak ada algoritma yang unggul untuk semua kondisi. Wells Powell unggul dalam efisiensi waktu, sedangkan backtracking unggul dalam optimalitas solusi. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang Wells Powell versus backtracking. Sekian saya ucapkan terima kasih.